Buat kelompok 5 dipersiapin ya. Nanti langsung mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar SPD NPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Matematika dan juga teman-teman semua kelas 6E yang saya banggakan. Di sini saya Yani Meipa selaku moderator sekaligus pemateri dan juga rekan saya Diniatul Syifa Fatihah dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait program tahunan dan program semester. Boleh di next. Sebelum pemaparan, ada beberapa soal pretest yang bisa teman-teman jawab. Boleh yang mau jawab, raise hand aja. Dan sebutkan nama sekaligus perwakilan kelompok berapa. Boleh, Julita? Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan program tahunan dalam perencanaan pembelajaran? Jadi yang dimaksud program tahunan dalam perencanaan pembelajaran itu rencana pembelajaran yang disusun untuk 1 tahun ajaran. Isinya berupa gambaran umum materi serta alokasi waktu selama 1 tahun. Cukup teh. Baik, terima kasih Julita atas jawabannya. Boleh dilanjutkan ke nomor 2. Ada yang mau jawab? Bagaimana teman-teman? Untuk nomor 2, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh langsung raise hand aja. Baik, mungkin kita lanjutkan dulu ke nomor 3. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menjawab untuk nomor 3? Izin menjawab.
Saya Sukinar Aulia dari kelompok 2. Pertanyaannya kan, apa perbedaan antara program tahunan dan program semester? Nah, yang saya tahu itu kalau program tahunan merupakan perencanaan pembelajaran untuk 1 tahun ajaran atau 2 semester dan masih bersifat umum. Sedangkan program semester itu lebih rinci dan detail. Baik, terima kasih atas jawabannya Teh Siti Nur Aulia. Dilanjutkan ke soal pretest nomor 4. Apakah ada yang ingin menjawab untuk soal pretest nomor 4? Ya, silakan Teh Novita Sapitri. Boleh Teh, silakan Teh Novita. Bagaimana Teh Novita? Suaranya belum terdengar. Ya, izin menjawab. Fungsi program tahunan adalah sebagai pedoman umum dalam mengatur alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun. Sedangkan program semester berfungsi untuk merinci kegiatan pembelajaran selama 1 semester agar lebih terarah. Nah, keduanya saling berkaitan karena program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Baik, terima kasih atas jawabannya Teh Novita. Dilanjutkan ke soal terakhir nomor 5. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab? Dipersilahkan. Izin menjawab Teh. Saya Salwa Aulia Lestari, perwakilan dari kelompok 1. Untuk pertanyaan soal nomor 5 kan, menurut Anda informasi apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merencanakan pembelajaran untuk 1 tahun ajaran? Nah, menurut saya dalam merencanakan pembelajaran selama 1 tahun, yang perlu dipertimbangkan oleh guru yaitu yang pertama kurikulum, terus ada kalender pendidikan, ada karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, alokasi waktu, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu sistem penilaian. Segitu Teh, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Teh Salwa. Boleh dilanjutkan ke materi di next aja Teh. Boleh di next Teh. Baik, terkait pemaparan materi, di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh kelompok 5, di antaranya yang pertama terkait konsep program tahunan dan juga program semester, lalu yang kedua ada komponen-komponen program tahunan dan program semester, yang ketiga fungsi dari program tahunan dan fungsi dari program semester, dan yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatan program tahunan dan juga program semester. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Teh Dini Yatul Syifah, kepadanya dipersilakan.
Baik, izin masuk. Di slide pertama ini ada tentang konsep program tahunan dan program semester, di mana program tahunan sendiri merupakan perencanaan pembelajaran jangka panjang yang disusun untuk kurun waktu 1 tahun ajaran, di mana program ini bertujuan untuk mengatur dan menetapkan alokasi waktu pembelajaran agar kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang terdapat dalam kurikulum dapat tercapai secara optimal, di mana program tahunan biasanya disusun oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai dan menjadi dasar dalam penyusunan perangkat pembelajaran lainnya. Sedangkan untuk program semester merupakan penjabaran dari program tahunan yang disusun untuk jangka waktu 1 semester. Program ini memuat gambaran kegiatan pembelajaran yang lebih rinci seperti target pembelajaran, materi yang akan diajarkan, serta pengaturan waktu pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester. Nah, dengan adanya program tahunan dan program semester ini, guru dapat merencanakan pembelajaran secara lebih sistematis sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih terarah dan efektif. Boleh di next, Teh? Selanjutnya di sini ada komponen-komponen program tahunan dan program semester, di mana dalam program tahunan sendiri terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama ada identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Terus juga ada format isian yang berisi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, sedangkan untuk program semester ini komponennya lebih rinci dibanding program tahunan karena digunakan untuk mengatur kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Komponen tersebut meliputi identifikasi, bulan pelaksanaan, standar kompetensi, materi pokok, alokasi waktu, dan keterangan, di mana komponen-komponen ini dapat membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran secara terstruktur. Next, Teh. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi program tahunan. Yang pertama, program tahunan membantu guru dalam menyelenggarakan pembelajaran secara lebih optimal dan efektif, karena guru sudah memiliki gambaran pembelajaran selama 1 tahun. Nah, yang kedua, program tahunan berfungsi sebagai acuan utama dalam menyusun program semester, sehingga perencanaan pembelajaran yang disusun dapat secara lebih rinci. Yang ketiga, program tahunan juga dapat menjadi pedoman dalam menyusun kalender pembelajaran selama 1 tahun ajaran, termasuk dalam menentukan waktu belajar efektif. Yang keempat, program tahunan membantu guru dalam mengoptimalkan alokasi waktu pembelajaran, sehingga seluruh materi yang ada dan kompetensi yang harus dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi dari program semester. Yang pertama yaitu mempermudah tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran selama 1 semester. Lalu yang kedua, mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan. Ketiga, menjadi pedoman guru dalam bekerja dan belajar. Keempat, pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, biaya, dan juga alat penunjang. Boleh di next, Teh? Selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam membuat program tahunan. Yang pertama yaitu menelaah jumlah kompetensi dasar ataupun tema dan subtema pada suatu kelas. Lalu yang kedua adalah menelaah kalender pendidikan seperti ciri khas sekolah madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikannya. Lalu yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Dan yang keempat adalah mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Boleh di next. Untuk langkah-langkah pembuatan program semester tidak jauh berbeda dengan program tahunan. Yang pertama yaitu memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom per minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Lalu yang ketiga adalah mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan juga bulan.
Dan yang keempat adalah membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Boleh di next teh. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini ada contoh template atau lampiran dari program tahunan. Seperti yang sudah dijelaskan, terdiri dari identitas terkait mata pelajaran, kelas, satuan pendidikan, dan juga perhitungan alokasi waktu. Kalau program tahunan terdiri dari 2 semester, yaitu semester pertama dan juga semester 2. Boleh di next teh. Ini untuk lampiran yang lebih jelasnya terkait penjelasan dari yang sebelumnya terkait kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Dan ini untuk contoh program semester lebih kecil atau lebih daripada program tahunan karena hanya untuk 1 semester saja. Sementara yang program tahunan itu untuk 2 semester. Boleh di next. Oke, sebelum ke kesimpulan, masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semua? Mungkin boleh dari kelompok 1 terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya Teh, izin bertanya. Saya Salwa Aulia Lestari, perwakilan dari kelompok 1. Untuk pertanyaannya, jika seorang guru matematika telah menyusun program tahunan dan program semester dengan baik, namun pada saat pelaksanaan pembelajaran ternyata banyak siswa yang belum memahami beberapa materi, sehingga guru harus mengulang pembelajaran dan waktu yang tersedia menjadi tidak cukup. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyesuaikan program semester tanpa mengabaikan kompetensi dasar yang harus dicapai, serta jelaskan strategi yang dapat dilakukan agar tujuan pembelajaran tetap tercapai. Terima kasih, Teh. Baik, Salwa, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dilanjutkan kepada kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin bertanya kepada kelompok 5. Saya Meti dari perwakilan kelompok 2. Pertanyaannya, dalam menyusun program tahunan, guru tentunya perlu menelaah kalender pendidikan, kemudian menghitung minggu efektif, serta mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar. Nah, menurut kelompok kalian, faktor apa saja yang paling sering menjadi kendala dalam proses perencanaan ini, dan juga bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru agar pembagian waktu pembelajaran tetap realistis, efektif, dan juga mampu mengakomodasi berbagai aktivitas sekolah lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teneti atas pertanyaannya. Boleh dilanjutkan ke kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya Mimanur Hamidah. Izin ditanya untuk kelompok 5. Jika dalam pelaksanaan pembelajaran itu terdapat ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dalam proses program semester dengan kondisi nyata di kelas, bagaimana strategi yang akan dilakukan, misalkan kalian sebagai guru, agar tujuan pembelajaran itu tetap tercapai? Baik, terima kasih Tenima atas pertanyaannya. Boleh dilanjutkan ke pertanyaan kelompok 4. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, izin masuk. Izin bertanya, menurut kalian, apakah program tahunan harus selalu sama setiap tahun? Dan tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, Teh Davina, terima kasih atas pertanyaannya. Dilanjutkan pertanyaan dari kelompok. Izin masuk.
Izin bertanya, saya Aini dari kelompok 6. Pertanyaan program tahunan dan program semester ini jika kondisi pembelajaran sering berubah, misalkan di sekolah tuh ada kegiatan sekolah, terus ada libur tambahan atau bahkan ada perubahan kurikulum. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Rahmaini. Boleh dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 7? Ya, silakan Teh Salwa. Baik, perkenalkan saya Salwa Salsabila dari kelompok 7. Izin bertanya kepada kelompok 5. Jika dalam satu semester ada kegiatan sekolah yang mengurangi waktu belajar, bagaimana penyesuaian program semester yang seharusnya dilakukan oleh guru? Terima kasih atas pertanyaannya Teh Salwa. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok 8? Dipersilakan. Ya, izin masuk. Perkenalkan, saya Aulia Salsabila Rusdiana dari perwakilan kelompok 8. Izin bertanya pada kelompok 5. Kurikulum itu kan menuntut pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar secara optimal. Nah, bagaimana program tahunan itu dapat membantu guru memastikan bahwa seluruh kompetensi inti dan kompetensi dasar dapat tercapai dalam 1 tahun ajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Aulia. Boleh dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 9? Baik, perkenalkan nama saya Salma Hafiza, perwakilan dari kelompok 9. Izin bertanya, pada jenjang SMP, beban belajar dalam 1 semester itu minimal 18 minggu. Namun terkadang terdapat agenda-agenda sekolah yang tak terduga, sehingga mengakibatkan alokasi waktu untuk penyampaian materi menjadi sempit. Bagaimana peran guru dalam menyikapi hal tersebut agar seluruh KD terpenuhi dan tetap menjaga kedalaman pemahaman siswa terhadap materi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 10? Ya, izin masuk. Saya Novita Safitri dari kelompok 10. Izin bertanya, jika semua guru sudah memiliki program tahunan dan program semester, apakah itu otomatis membuat pembelajaran menjadi efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Novita. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 11? Baik, izin masuk. Saya Siti Khadijah dari kelompok 11. Izin bertanya, misalnya seorang guru telah menyusun program semester dengan alokasi waktu tertentu untuk setiap materi. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa materi yang membutuhkan waktu lebih lama karena peserta didik belum memahami materi tersebut. Nah, yang ingin ditanyakan, apa yang sebaiknya dilakukan guru agar tujuan pembelajaran tetap tercapai? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Dija. Boleh dilanjutkan ke kelompok 12. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, izin masuk. Perkenalkan, saya Rosali Somadini Putri Makmun. Izin bertanya, jika terjadi perubahan kurikulum di tengah tahun ajaran, langkah apa yang paling mungkin kalian lakukan terhadap Prita dan Prosmes yang sudah disusun? Apakah direvisi total atau cukup disesuaikan sebagian? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari kelompok 13. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selamat siang. Izin melanjutkan. Saya dari kelompok 13, Aiska Revalina Indrian. Untuk pertanyaannya, bagaimana strategi guru agar alokasi waktu dalam program tahunan dan program semester itu tetap efektif, meskipun kemampuan siswa dalam kelas berbeda-beda?
Terima kasih. Baik, terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Teh Dini. Silakan. Baik, izin masuk. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Davina dari kelompok 4. Pertanyaannya, menurut kalian apakah program tahunan harus selalu sama setiap tahun? Mengapa? Untuk jawabannya, program tahunan tidak harus selalu sama setiap tahun karena kondisi pembelajaran dapat berubah. Setiap tahun ajaran bisa memiliki jumlah minggu efektif yang berbeda, kegiatan sekolah yang tidak sama, serta karakteristik siswa yang juga berubah. Nah, selain itu, kebijakan kurikulum atau kebijakan sekolah juga dapat mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, program tahunan sebaiknya disusun kembali dan disesuaikan setiap tahun agar perencanaan pembelajaran tetap relevan dengan kondisi yang ada dan dapat membantu guru mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Gimana Teh Davina, apakah jawabannya cukup? Cukup, Teh. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Salwa Aulia kelompok 7. Salwa Salsabila kelompok 7. Pertanyaannya, jika dalam satu semester ada kegiatan sekolah yang mengurangi waktu belajar, bagaimana penyesuaian program semester yang seharusnya dilakukan guru? Untuk jawabannya, jika terdapat kegiatan sekolah yang mengurangi waktu belajar dalam satu semester, guru perlu menyesuaikan program semester dengan mengatur kembali alokasi waktu pembelajaran, di mana guru juga dapat menggabungkan beberapa materi yang saling berkaitan agar dapat dipelajari dalam waktu yang lebih efisien. Selain itu, guru juga dapat menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif atau memberikan tugas mandiri agar siswa tetap dapat mempelajari materi yang telah direncanakan. Dengan penyesuaian tersebut, kompetensi yang harus dicapai oleh siswa tetap dapat terpenuhi meskipun waktu pembelajaran berkurang. Gimana Teh Salwa, apakah cukup? Cukup Teh, terima kasih. Oke, pertanyaan yang ketiga itu dari Teh Novita Safitri kelompok 10. Untuk pertanyaannya, jika semua guru sudah memiliki program tahunan dan program semester, apakah itu otomatis membuat pelajaran menjadi efektif? Untuk jawabannya, memiliki program tahunan dan program semester tidak secara otomatis membuat pembelajaran menjadi efektif. Kenapa? Karena kedua program tersebut hanya berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran, sedangkan efektivitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti metode dan strategi pembelajaran, kemampuan guru dalam mengelola kelas, serta motivasi dan kesiapan belajar siswa. Nah, oleh karena itu, selain memiliki perencanaan yang baik, guru juga perlu mampu melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Gimana Teh Novita, apakah terjawab? Oke, mungkin karena tidak ada respon, saya cukupkan. Untuk jawaban pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Meti. Pertanyaannya yaitu, dalam penyusunan program tahunan, guru perlu menelaah kalender pendidikan, menghitung minggu efektif, serta mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap kompetensi dasar. Menurut kelompok 5, faktor apa saja yang paling sering menjadi kendala dalam proses perencanaan ini? Dan bagaimana strategi yang dapat dilakukan guru agar pembagian waktu pembelajaran itu tetap realistis, efektif, dan mampu mengakomodasi berbagai aktivitas sekolah lainnya. Dalam proses penyusunan program tahunan, pasti ada beberapa kendala yang dialami oleh guru. Di antaranya adalah perubahan kalender pendidikan atau jadwal sekolah, lalu juga perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar siswa, lalu ketidaktepatan dalam memperkirakan minggu efektif, materi yang cukup kompleks, atau kondisi pembelajaran yang tidak terduga, misalnya ada perubahan kebijakan sekolah atau mungkin kegiatan mendadak. Lalu strategi yang bisa dilakukan agar pembagian waktu itu tetap realistis dan efektif, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, tentu dengan menganalisis kalender pendidikan secara cermat. Jadi guru itu perlu menelaah hari efektif belajar, hari libur, serta kegiatan sekolah yang kemungkinan akan mengurangi waktu pembelajaran. Lalu yang kedua adalah
Memprioritaskan kompetensi yang paling penting. Materi yang bersifat inti atau mendasar itu perlu mendapatkan alokasi waktu yang cukup. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain atau tim kurikulum. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Ketika terdapat perubahan kondisi selama pembelajaran, guru dapat menyesuaikan kembali pembagian waktu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana Teh Meti, apakah terjawab? Oke, terjawab jawabannya sangat jelas sekali. Terima kasih kelompok 5. Baik, dilanjutkan dengan pertanyaan dari Teh Mima. Pertanyaannya yaitu, jika dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat ketidaksesuaian antara waktu yang direncanakan dalam program semester dengan kondisi nyata di kelas, bagaimana strategi guru agar tujuan pembelajaran bisa tetap tercapai? Strategi jika waktu di kelas itu tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kepada Teh Meti, kita bisa melakukan penyesuaian alokasi waktu, seperti mengurangi waktu pada materi yang relatif lebih mudah atau memang sudah dipahami oleh siswa. Lalu memprioritaskan kompetensi inti atau tujuan pembelajaran yang lebih penting. Lalu menggunakan strategi pembelajaran yang lebih efisien, seperti diskusi kelompok atau pembelajaran berbasis masalah. Lalu juga bisa dengan memberikan penguatan melalui tugas rumah atau pembelajaran daring, dan juga melakukan refleksi atau evaluasi pembelajaran. Bagaimana Teh Mima, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Dilanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Teh Aini. Pertanyaannya, seberapa relevan program tahunan dan program semester jika kondisi pembelajaran sering berubah, misalnya karena kegiatan sekolah, libur tambahan, atau perubahan kurikulum? Untuk program tahunan dan juga program semester itu akan tetap relevan dan penting karena memang berfungsi sebagai pedoman umum dalam perencanaan pembelajaran selama 1 tahun dan 1 semester. Meskipun terdapat kondisi pembelajaran yang sering berubah, program tersebut dapat tetap membantu guru dalam menjaga arah dan keteraturan proses pembelajaran, lalu juga mengatur urutan materi dan alokasi waktu secara sistematis, serta memastikan seluruh kompetensi yang ditargetkan itu bisa tercapai. Dalam praktiknya, program tahunan atau program semester itu bisa bersifat fleksibel, jadi guru itu dapat melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan jadwal seperti kegiatan sekolah atau kondisi tertentu, tanpa menghilangkan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apakah sudah terjawab, Teh Aini? Sudah Teh Yeni, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Boleh dilanjutkan ke kesimpulan Teh? Kesimpulan terkait program tahunan dan juga program semester, yaitu program tahunan atau sering disebut PROTA itu merupakan perencanaan pembelajaran jangka panjang yang disusun untuk kurun waktu 1 tahun ajaran dengan tujuan mengatur dan menetapkan alokasi waktu dalam rangka mencapai kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sementara itu, program semester merupakan perencanaan pembelajaran yang disusun untuk jangka waktu 1 semester sebagai penjabaran dari program tahunan. Adapun komponen program tahunan atau semester diantaranya adalah identitas seperti mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, lalu juga ada format isian, yaitu semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Di next, Teh. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.